Halo Diazen, ketemu lagi bersama saya Ega di konten Dia Misteri. Nah, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu lagi nih yang akan bercerita tentang pengalaman horor mereka. Dan kali ini berbeda karena bintang tamunya langsung ada dua pasangan suami istri yang punya pengalaman horor. Kita sambut Mas Karjo dan Mbak Anggi. Sapa Mas? Ya, halo. Oke, kesibukannya apa ini, Mas? Ya, masih wira swasta di rumah, Mas. Bergerak di bidang apa? Advertising, cetakan, sama sedikit jadi pekerja sosial masyarakat Malang. Boleh tahu akunnya? Saya di Panitia Kebaikan. Panitia Kebaikan itu ada bergerak juga di bidang makanan. Kita buka warung pick up sedekah juga. Insya Allah tiap 2 minggu sekali kita keliling kota Malang. Mantap sekali, mulia sekali Ya, ya. terima kasih. Ini ya. Ibu Anggi? Saya di rumah aja sebagai ibu rumah tangga. Support suami. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, garis besar yang mau diceritain hari ini apa nih? Kalau boleh tahu. Ini ada gangguan dari 3 makhluk ya di rumah yang sering banget mengganggu itu terutama anak saya. Dan kalau saya sih hanya beberapa kali aja. Kalau suami mungkin ya Itu ya, nggak, karena kalau menurut orang Jawa kan kayak gitu kan apa ya, kayak mitos. Iya, seperti mitos gitu, Mas. Sebenarnya saya ini percaya nggak percaya, cuman kadang kalau melihat istri tiba-tiba kayak diganggu gitu, akhirnya kita juga apa ya, gitu loh, mana gitu loh. Mau nggak mau, percaya nggak percaya, memang makhluk-makhluk seperti itu memang ada di sekitar kita gitu loh. Jadi ini kejadiannya di rumah ya? Di rumah. Kebanyakan di rumah. Di Mas rumah. Mas Karjo, Mbak Anggi sama anak ya. Anak Iya. saya yang saya. Oke, tahan dulu ceritanya. Oke, Diazen, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Jangan lupa. Dengerin baik. Jadi yang pertama ini gangguan dari sosok besar yang menurut cerita dari anak saya itu badannya besar dan matanya itu melotot, mukanya jelek ya. Jadi beberapa bulan setelah kita pindah rumah itu anak saya ini selama 1 minggu itu nggak mau masuk rumah. Dan dia itu apa itu? Kalau pas masuk di pintu itu dia selalu teriak, aku nggak mau masuk rumah, aku nggak mau pulang. Kemudian saya tanya kenapa nggak mau pulang dan dia menjawab di situ ada orang besar, mukanya jelek, matanya merah dan itu setiap hari, nggak peduli itu siang atau pagi atau dia itu selalu nampak gitu. Sebelumnya nggak pernah ada. Sebelumnya nggak pernah. Baru di rumah itu. Ya. Setelah pindah rumah. Setelah pindah rumah Setelah itu pindah rumah. berarti memang yang di rumah itu. Kemungkinan. Iya. Karena sebelumnya kan memang rumahnya kan kosong, jadi kita memutuskan untuk kita yang nempati gitu. Kenapa akhirnya milih rumah itu? Sebenarnya bukan milih ya, kita kan apa ya Mas ya, kita kan makhluk bersosial gitu. Tadi kita ke rumahnya dulu kan terlalu ke belakang, jadi kita nggak pernah kelihatan tetangga gitu loh. Jadi kepingin kita yang dekat tetangga biar kita bisa tahu apa sih kesibukan tetangga sekitar kita gitu loh Mas. Ternyata ada kendala kayak gitu, cuman ya mau nggak mau ya sudah, kita sudah menempati itu ya wis, mau nggak mau kita terima aja apapun itunya, kondisinya gitu. Gangguannya sering tuh ke anak. Itu sering sekali sampai suatu ketika pada malam habis maghrib ya, dia saya paksa pulang, saya gendong waktu itu dan baru nyampe pintu dia sudah nangis kejar banget dan nggak mau masuk. Lah itu akhirnya dia pulang ke rumah putihnya ya. Di situ saya nanya, dia masih belum berani menjawab. Baru esoknya saya tanya ada apa, itu baru dia cerita ada sosok besar, mukanya jelek, matanya merah seperti itu. Lah terus kan saya juga kasihan ya, anak kecil sudah tahu seperti itu. Akhirnya saya coba menghubungi temannya lewat telepon waktu itu. Ya mungkin di Terawang mungkin ya, yaitu dia bilang ya memang ada sosok besar di depan pintu.
depan pintu. Ya, di depan di ruang tamu situ. Itu menghalangi jalan masuk ke ruang tengah. Jadi kelihatannya sepertinya besar banget ya, sampai menghalangi itu. Sampai akhirnya itu nggak pernah masuk tuh si anak. Selama 1 minggu dan selama dia masih di situ itu nggak mau masuk. Jadi dia cuman sampai pagar rumah aja sudah nggak mau masuk lagi, sampai tak suruh ganti baju, mandi di rumah, sampai tak rayu kita belikan mainan biar bisa tidur di rumah, itu dia nggak mau sama Nggak sekali. mau. Dia langsung kayak kayak lihat kejar-kejar gitu loh Mas. Dia langsung balik lagi ke rumah neneknya itu, sama sekali nggak mau pulang sama sekali. Sampai akhirnya diusir. Ya, akhirnya diusir. Itu ada salah satu temannya ini ke rumah, yaitu cuman dengan kertas dikasih garam kasar, terus sambil baca ayat kursi dibakar, udah habis itu hilang. Sejak itu si anak sudah mau Sudah mau ke rumah. Dan itu ternyata emang ada sosok, kalau kita bisa tinggi besar hitam gitu kan, genderuwo berarti ya. Ya kemungkinan ya. Ya kalau dari orang Jawa kan gitu. Ya. Jadi kalau kita visualkan ya itu akan baca genderuwo. Ya. Tapi dengar-dengar katanya nggak cuma itu aja ya gangguannya di rumah, nggak berhenti di situ ya. Iya, nggak berhenti di situ. Iya. Beberapa bulan kemudian ada lagi itu ketika suami saya ini pijet ya. Ya bisnis lah. Pijet lah itu. Selesai pijet, yang mijet ya Mbak itu yang tadi, Mbak itu cuci tangan. Ketika selesai cuci tangan, Mbaknya nanya sama suami saya, ada yang nunggu rumahnya. Kemudian suami saya kaget, loh ada apa? Baru Mbaknya cerita, itu loh di atas meja dapur ada sosok perempuan duduk, sepertinya dia kayak kepingin menceritakan sesuatu, tapi karena kita kan nggak bisa lihat mereka kan ya, jadi bingung dia mau menceritakan kepada siapa. Akhirnya Mbak itu mencoba kayak mediasi ya sama makhluk itu, dan dia bercerita karena dia itu sebenarnya ya orang lingkungan rumah, orang situ juga. Ya orang situ dulunya pada tahun 90-an kalau nggak salah. 80-an. Itu dia hamil, nggak tahu dengan pacarnya atau dengan orang lain kan saya nggak tahu. Setelah itu ketika tahu dia hamil, yang menghamili itu tidak mau tanggung jawab. Akhirnya dia memutuskan, mungkin karena dia masih remaja ya, jadi pikirannya bingung. Akhirnya dia minum obat nyamuk. Ya itu akhirnya dia meninggal pada saat itu. Di rumah yang kalian tempati? Iya. Enggak, ada di rumah kayak di kampung sebelah gitu. Yang anaknya itu Mas. Cuman pas waktu Kejadiannya dia itu menampakkan tuh di rumah yang baru kita tempati itu. Jadi posisinya si cewek yang kayak gini Mas, di atas kayak frustasi gitu. Di atas meja kompor dapur itu loh. Dia kayak bener-bener cewek yang desperate gitu bener-bener putus asa gitu loh. Cuman dia pengen menyampaikan pesan ke orang itu nggak bisa. Nggak tahu kok tiba-tiba kok milih keluarga kita yang dimintain menyampaikan pesan gitu loh. Akhirnya kita tanya ke kayak sesepuh kampung situ, orang-orang dulu itu memang ada tak sosok yang seperti ini, anak seperti ini, yang saya sebutkan ciri-cirinya. Ternyata memang ada. Kondisinya memang kayak gitu. Dia kayak kayak aku tolong gitu loh. Tapi sebelum temannya Mas Karjo tadi kayak cuci tangan sampai dia tahu ada sosok wanita di dapur, sebelumnya si sosok ini pernah ganggu keluarga kalian? Kalau ganggu mungkin ke saya ya. Jadi pada waktu pagi saya masak itu sering banget itu kayak di telinga itu kayak ada suara kayak begitu. Jadi kayak kayak gangguin saya, kayak pengen ngajak main lah istilahnya kayak gitu. Pengen komunikasi mungkin. Iya mungkin. Terus lagi yang kedua itu pada saat saya mandi itu di tengkuk belakang ini kayak ditiup gitu, jadi kayak rasa adem gitu. Iya, saya juga merinding. Ini merinding. Ganggunya gitu. Tapi si anaknya sempat lihat nggak si sosok? Si anaknya ini tiap malam ya, kalau pas dia lagi tidur nyenyak gitu, terus
sekitar jam setengah 12 itu dia terbangun itu, tapi kayak mimpi ya mungkin ya, soalnya besoknya ditanya itu dia sudah nggak inget Nggak ingat kejadian lagi. semalam itu apa gitu. Jadi semalam itu dia kayak nangis. Setelah itu tiap hari Senin sama Kamis setengah 12 menjelang jam 12. Jadi itu Iya. dia tidur tuh ya, tiba-tiba bangun, nangis, terus meluk saya atau ibunya gitu ya. Terus dia kayak ingin muntah. pengen muntah, cuman kayak Nggak pengen ngeluarin bisa. apa kayak rambut di mulutnya gitu loh Mas. Cuman dia nggak bisa apa yang mau dikeluarin gitu, cuman dia gitu aja. Rambut. Iya kayak gitu, cuma pengen ngeluarin kayak apa ada yang sedak di sini loh, kayak Ada rambut yang sama ingin keluar tapi kayak nggak bisa begitu. Akhirnya kita peluk, kita bawa keluar, paling nggak lama 15 menit itu udah balik lagi, udah kayak Udah nyenyak lagi nyenyak lagi tidurnya. tidur gitu loh. Itu hampir saya dulu berpikir ya hari ini paling biasa kayak orang migau gitu ya. Cuman setelah beberapa pekan, beberapa bulan kok terus-terusan gini loh. Lama itu ya? Lama banget. Saya Sebulan lebih lah. akhirnya kita takut nggak ada apa dengan rumah ini gitu loh. Akhirnya saya coba konsultasi sama teman saya itu karena ada sosok seperti itu. Oh, ganggunya lebih ke anaknya, lebih ke kayak datang ke mimpi gitu ya. Tapi kalau bersinggungan langsung sama anak yang sampai bikin dia sakit itu enggak ya, nggak sampai gitu ya. Kayaknya itu bukan dari mimpi ya ganggu ke anaknya, tapi kalau pas dia nyenyak gitu kayak ya itu di gini-gini dengan kakinya kayak dijauh-jauh Iya, kayak atau gitu. apa. Jadi kan dia kaget tuh bangun, terus lihat sosoknya mungkin dia takut, akhirnya dia nangis itu. Dan dia usianya di hari Senin sama Kamis. Iya, Senin Hari sama itu aja. Kamis. Hari lain dia tidurnya banget. Nyenyak banget hari biasa. Walaupun itu hari Senin ya tidur jam 10 atau jam setengah 11 itu ya tetap hampir jam 12 itu dia kayak bangun. gitu. Pernah kita coba tidur sama dia ya, jam 1 lebih itu. Jam Ya, 1 coba. tidur setengah jam lagi dia udah kayak gitu lagi. Di hari yang sama. Hari Senin atau Kamis. Oke. Berarti mengikatnya gitu. Waduh, ngeri sekali. Iya. Mungkin mengingat anaknya yang mungkin dalam kandungan, Iya. membayangkan anaknya sebesar itu atau gimana gitu ya, jadi sukanya gangguin anak saya itu. Oke, tapi nampakin sosok ke Mbak Angginya Kalau nggak pernah? sosok sih beberapa kali ya, ketika saya di kamar gitu, pintu terbuka, itu kayak ada yang lewat gitu, roknya panjang putih, rambutnya panjang kayak sliwer gitu. Terus beberapa kali itu pas saya nonton TV, itu dari arah dapur masuk ke kamar mandi, sliwer kayak gitu. Tapi saya mencoba untuk nggak takut, meskipun aslinya ya takut banget. Iya sih, itu ngeri sih. Tapi itu solid tuh, maksudnya penampakannya apa ya, ciri-cirinya sama terus gitu. Sama Baju terus. putih, rambut panjang. Rambut gitu. panjang gitu. Kita ibaratkan itu jadi kunti Iya, gitu ya. kayaknya Iya. Mbak Kunti Mbak kayak. Kunti gitu ya. Iya. Terus sampai akhirnya diusir. Atau Akhirnya itu pada akhirnya temannya suami saya itu saya panggil ke rumah waktu itu. Coba sih Mbak ditanya maunya apa, saya bilang begitu. Akhirnya nyoba mediasi, yaitu tadi dia mencari sosok lelaki yang menghamili dia. Tapi karena kan kita nggak tahu lelakinya itu yang mana, posisinya sekarang di mana kan kita nggak tahu gitu. Jadi saya minta ya wis lah, gimana baiknya dia nggak ganggu lagi, saya bilang begitu. Ya wis akhirnya dia diusir dari rumah itu. Ya mungkin ditempatkan di tempat yang lain mungkin ya. ritual pengusirannya sama kayak yang gendruwo tadi. Itu cuman pakai garam kasar, itu kayak dilempar ke arahnya dia gitu. Di tempat dia berdiri gitu. Waktu pengusiran itu Mbak itu ke rumah, itu dia nggak ada di rumah. Si sosok ini nggak Iya ada? nggak ada di dapur, dia nggak ada, di jemuran dia juga nggak ada, dan ternyata dia ada di rumah belakang. Kebetulan rumah belakang saya itu kosong karena kontrakan kan, kosong. Saya bilang coba sih Mbak dicari di rumah kontrakan. Ya wis ayo ke situ. Di ruang tamu nggak ada, di kamar nggak ada. Ternyata dia sembunyi di balik pintu kamar mandi. Tahu kalau Iya, mengusir karena dia. tahu dia mau diusir. Dan sebenarnya memang dia nggak mau diusir, maunya di situ. Cuman saya yang nggak mau karena dia terus mengganggu itu. Iya. Gitu. Ganggu banget sih itu. Apalagi sama ngaruh ke anak ya. Kalau Iya. misalkan Iya. nggak ke anak aja, mungkin orang tua masih tahan-tahan aja kali ya. Mm, Iya.
Akhirnya pakai garam kasar dilempar ke dia, udah hilang aja gitu. Iya, hilang aja. Ya mungkin dengan doa dari mbaknya apa kan saya Iya. juga nggak tahu. Nah habis itu ada kejadian lagi dari sosok itu Mbak? Kemudian itu tahun berikutnya kalau nggak salah ya. Iya. Datang lagi. Itu Cuman beda itu. beda orang, beda sosok beda ya. makhluk. Beda sosok. Iya. Yang tahu juga anak saya itu. Anak saya itu. Lagi-lagi anaknya. Lagi-lagi itu tiap malam dia nangis. Dia nunjuk, yang kali ini dia nunjuk di situ. Ya. Oh udah tahu lokasi nih. Lokasi. Ya? Udah tahu di situ. Ada beberapa lokasi yang dia tunjuk gitu loh. Dan tiap kali saya jemur kan, dia selalu cari saya. Ibu di mana? Saya bilang saya jemur. Kesini yo. Dia nggak mau. Dia tunggu di depan. Kalau nggak gitu, dia mau ke kamar mandi gitu, ibu anterin. Dia selalu bilang gitu. Karena ya itu tadi sosoknya itu kalau nggak di jemuran, Ya, di kamar mandi. Ada sebelah sumur itu. Iya, di jemuran itu kan ada kayak ya sumur lama gitu, udah nggak dipakai sih, tapi masih ada di rumah. Oke. Jemuran, kamar mandi, sama udah di situ doang. Ada kalau yang di luar itu Arkana selalu nunjuk di samping rumah. Jadi samping rumah saya itu ada sebuah bangunan lama nggak ditempati gitu mas. Cuman kalau siang itu dibuat ke sekolah. Nah setelah di sebelahnya itu ada sungai, sebelah sungai itu ada kebun-kebun. Nah karena itu anak saya itu setiap nangis tuh nunjuk-nunjuk di situ. Di situ dia ngeliat ada cewek tutup bata merah. Nggak berbayar sih kayak baju merah. Baju merah Baju lah. merah. Ya rok merah Baju gitu merah, lah. Kunti merah kali ya. Iya. Ya kita nggak tahu sosoknya kayak gimana, Iya. cuman tapi memang si kunti merah ini membawa pengaruh yang apa ya, yang dibilang jahat lah ya ke anak. Jadi Arkana ini selama dia tahu di situ ada si kunti merah ini, dia itu jadi kayak ringan tangan. Jadi ke saya itu suka mukul, kadang tak ngapa-ngapain gitu, kayak dipukul-pukul ya. Mungkin maksudnya bercanda ya, tapi itu bukan kebiasaan si anak saya itu. Oke. Jadi kayak lebih emosional mungkin ya, emosional ya. Pengaruh burungnya gitu ya. Iya. Oke. Terus tapi si Kunti ini ganggu secara apa ya? Nampakin ke Mas Kardi sama Mbak Anggi? Kalau itu enggak, lebih ke Arkana. Anak saya. Gangguannya paling ya cuman kayak dilihatin aja ya. Iya kayak gitu. Kayak yang Kunti yang sebelumnya itu ya. Ya sama itu tadi, dia kalau tidur beberapa jam, beberapa menit itu dia udah bangun lagi, kayak ya gitu, kayak nangis kejar-kejar gitu. Oh lagi Iya, sambil itu. nunjuk kalau nunjuk itu. tapi dia kalau dulu kan nangis saya bawa keluar tuh dia enteng gitu enak gitu loh. Kalau sekarang dia sambil nunjuk ke arah yang dekat sungai itu tadi. Saya juga saya kan orangnya penakut juga, jadi kayak aduh masuk iya gitu loh. Akhirnya saya bawa lagi ke neneknya gitu. Tapi berlagi dia udah bisa balik lagi gitu. Cuman itu tadi hampir tiap malam itu. Kalau itu Senin Kamis juga nggak? Enggak, kalau itu hampir tiap malam. Hampir tiap malam. Lebih sering ya? Iya. Lebih sering. Lebih nakal ya? Lebih nakal dari yang dulu. Itu sosoknya sudah lama di daerah situ, di kebun-kebun itulah ya, kita anggap aja asalnya dari sana. Udah lama di situ atau emang sebenarnya di rumah tapi baru muncul gitu? Kayaknya sudah lama di kebun ya, di kebun pisang. Ada kebun pisang kan. Baru dia kayak Arkana kan, anakku kan sering main di pinggiran sungai situ kan. Oh. Iya. Lah mungkin dia ikut pulang, akhirnya dia netap di rumah itu, tinggal di rumah itu. Di rumah itu posisinya dia yaitu di jemuran, di kamar mandi gitu. Iya sih, dengar-dengar orang barang-barang kayak gitu ya, makhluk-makhluk kayak gitu sukanya di tempat-tempat yang lembab. Tapi yang udah nggak kepake gitu, kan, kayak saluran air apalah gitu ya, betul ya. Nah, Mbak Anggi sendiri sama Mas Kerjo pernah nggak sih nanya, ini anak saya sering lihat gini, tolong ditutup atau apa gitu, itu pernah nggak sih? Karena kalau saya lihat pintu masuknya selalu dari dia nih, kalian nih gimana? Pernah sih waktu mbak temannya dia itu, saya suruh ngusir yang kuntil merah ini. Saya bilang, Mbak ditutup saya bilang gitu kan. Dan mbaknya bilang, ini kalau ditutup suatu saat bisa buka lagi, karena dia kan masih kecil gitu. Jadi ya wes, setiap kali mbaknya ke situ dari kejadian sebelumnya itu sudah ditutup sebenarnya. Sebenarnya udah ditutup. Tapi buka lagi gitu. Jadi orang tua gimana? Ya, pusing. Iya kan? Jadi kayak kesiksa, kasihan ya. Iya, kasihan. Terus akhirnya si kunti merah diusir
atau di apa? Maksudnya kayak dipagerin jangan di rumah ini, tetap di kebun kosong ini aja atau gimana? Atau disuruh Kayaknya itu sempet mbaknya itu kayak bakar ya, kayak yang kejadian pertama itu, jadi garam pakai kertas gitu dibakar, nggak mungkin didoain apa gitu ya. Nah itu sudah jadi abu kan, terus si anak saya itu dipanggil sama mbaknya, suruh nunjukin di mana tempatnya dia biasa ketemu gitu. Temanmu di mana katanya gitu kan, di situ ditunjuk Di kamar di jemuran mandi, itu. di sumur. Terus di mana lagi di situ di kamar mandi lah. Setelah dia lihat bekasnya bakar kertas tadi itu, dia bilang, tante habis ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kenapa sih? Itu lo kok banyak darah sih? Ya bekasnya abu itu, kalau anakku lihat itu darah. Darah. Iya. Darah-darah yang apa? Anjir gitu loh mas. Iya mungkin kayak Anjir. darah anjir. Ini serius ya, ini ngeri sih. Aduh, terus setelah itu udah nggak ada gangguan lagi sih dari si Setelah merah. itu mbaknya itu menyarankan ke saya, gimana kalau diadakan pengajian di rumah. Iya, biasanya gitu ya. Karena kan memang saya nempatin dari awal itu kan saya nggak ada pengajian, cuman kayak selamatan orang Jawa gitu aja kan. Kayak gitu aja. Terus gimana pengajian katanya gitu. Terus saya pikir ya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, biar sekalian bersih rumahnya. Akhirnya minggu depannya itu langsung ada kataman di rumah. Kataman di rumah itu malamnya malamnya dia tidur di depan TV kan. Dia itu kayak apa ya, agak-agak ngeringin ya, kayak repan gitu. Dia itu kayak lihat asap gitu keluar ke arah jendela. Keluar ke arah jendela. Jadi dari rumah keluar. Iya, ke arah jendela. Itu setelah siangnya pengajian, malamnya itu dia kejadian kayak itu. Kayak cuman apa kayak asap selanong gitu ke arah jendela gitu. Asapnya orang. Asap rokok gitu mungkin ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Itu keluar dari jendela. Lah itu besoknya saya tanyakan sama Mbak kemarin lo ini suamiku lihat ada asap keluar. Terus mbaknya bilang, oh alhamdulillah, dia wis metu katanya gitu. Dia udah keluar. Iya. Berarti tandanya seperti itu ya. Kalau misalkan pengusiran atau apa kayak gitu-gitu. Ya, mungkin metodenya masing-masing beda ya mas. Cuman yang saya alami seperti itu. Jadi kayak asap, kayak nggak tahu pamitan atau apa, cuman dia selonong lewat gitu aja. Asap hitam apa? Hitam, putih. Putih. Asap. Putih. Maksudnya pekat atau apa? Agak ngeblu. Enggak terlalu pekat. Ya sama-sama. Enggak terlalu pekat kayak kebakaran itu enggak. Oke. Itu kejadian tahun berapa kalau boleh tahu? Sampai dari awal kalian pindah gitu sampai akhirnya. Tahun. Belum lama kok kita pindah rumah itu sebelum arah-arah Covid ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Paling sekitar 2021 kalau nggak salah. Sebelum pandemi 2000. Setelah pandemi. Setelah pandemi. 2021-an ya. Sampai yang pengusiran yang khataman itu di tahun ini. Itu baru kemarin. Iya, kemarin. Ya tahun ini ya. Tahun ini. Khataman tahun ini. Oke, berarti agak ya rapat ya kejadiannya itu rapat. Iya, bener rapat. Terus jadi kayak nggak ada hentinya gitu. Jarak berapa bulan gitu ada lagi. Berapa bulan ada lagi. Sekarang aman. Bisa dihitung lah kalau nggak intent, cuman kita kan sebagai orang tua masih khawatir itu loh mas. Takutnya apa ya kayak kebuka lagi atau gimana gitu loh. Karena kan makhluk seperti itu kan kadang apa ya masih ada kayak kronik atau komplotannya gitu loh. Pengen goda-goda terus gitu loh. Kita tetap khawatir kan seperti itu. Dan mbaknya itu kan memang bilang kan kalau depan rumah itu memang jalur lalu lintas makhluk seperti itu. Karena tempat daerah yang saya tempati itu kultur budaya itu kental. Terus hampir kalau tiap malam Jumat itu masih ada kayak orang bakar-bakar temennya gitu. Jadi kayak ngundang gitu loh mas. Jadi kekhawatiran kita sebagai orang tua itu apa ya? Kok kenapa harus selalu bakar menyan gitu loh? Itu. Cuman kan sudah zaman modern. Cuman kan kita nggak bisa mengelak lagi karena apa ya? Ada beberapa orang yang masih menganut kepercayaan gitu loh. Dan itu masih sering ya di sini. Masih sering, hampir tiap sampai sekarang. Padahal rumah Mas Kaki sama Bang ini di kota atau di pinggiran? Rumah kita di kota. Di kota. Di kota. Cuman memang kultur budayanya itu memang sangat kental banget.
ada di belakang rumah itu ada semacam punden yang hampir tiap tahun tuh orang-orang kayak melakukan bersih desa gitu mas. Bersih desa, bawa Bawa tumpeng, segala macam itu tuh dibawa ke situ. gitu. sedekah bumi lah kalau nggak Iya, salah. sedekah bumi. Oh, sedekah bumi ya, Oh. saya pernah dengar tuh sedekah bumi. Dan itu masih sering dilakukan. Iya makanya karena walaupun kita tinggal di kota cuman mereka masih mau banget adat istiadat itu. Nah, sebelum Mas Kadus sama Mbak Anggi akhirnya memilih rumah itu, pernah denger cerita-cerita aneh nggak dari rumah itu? Kan biasanya kalau saya kalau mau beli rumah itu misalkan mau menempati rumah atau sewa tempat, kita selalu tanya-tanya kan, di sini lingkungannya seperti apa, kayak gitu-gitu. Mungkin Enggak pernah denger sih. Kalau saya sempat kadang ngobrol-ngobrol sama orang-orang situ ya, bapak-bapak gitu. bapak-bapak gitu ya. Kalau secara memang di rumah itu memang nggak pernah dianu mas, cuman nggak pernah kayak ada gangguan-gangguan. Cuman kan beberapa orang rumah kita kan pas pojokan tuh sebelahnya itu ada bangunan yang memang nggak ditempati. Dulu tuh di atas tuh banyak yang sering diganggu gitu loh, terutama orang yang kampung yang belakang gitu loh mas. Gelap gulita itu sering diganggu, terus di belakang musola itu juga sering diganggu, terus kadang ada yang kayak sosok pocongan tuh nampak-nampakan gitu mas. Dulu di belakang musola itu kan ada kayak kamar itu ditempatin sama kayak marbot. Marbot. Iya, tidur di situ dia. Lah suatu ketika itu malam dia pulang malam kan karena dia bekerja. Pulang malam mungkin karena dia capek dia langsung tidur. Lah dia itu kayak mimpi gitu, ada kayak sosok pocong gitu di depannya kamar mandi. Di kamar mandi kan di dalam kamar situ. Jadi kayak berdiri jegrek gitu di depan situ. Dan pernah juga itu kan ada pagar juga. Pagar pembatas antara ke sungai sama ke jalan. Itu kan ada pagarnya. Nah itu kalau pas malam ada yang nutup pagarnya gitu, itu kayak di telinga kayak gitu, sering banget kayak gitu. Jadi sebelum menempati rumah itu nggak fokus ke rumah ini? Iya, ke depannya itu, depan Jadi, rumah. Cuman memang sebenarnya kita kan milih rumah itu kan bukan mas ya, kita kan kayak gitu kan nggak nggak percaya gitu loh. Cuman skeptis gitu wis alam lah, kita 9 nempati rumah gitu aja. Cuma memang gitu. sebelum menempati itu bapak saya itu sudah mewanti-wanti ke saya. Temenan arep nang pindah ke depan. Lek pindah ke depan sholatnya harus rajin. Itu wis kayak lampu pesan-pesan lah. Kayak lampu kuning lah ya. Lampu warning. Nah itu saya menjawab Allah wis bismillah saya bilang. Dan ternyata memang ya wis banyak kejadian itu. Berarti bapak asli situ ya? Ibu yang asli. Oke, ibu. Jadi ya sedikit banyak udah tahu lah cerita-cerita kayak gitu. Dulunya kan itu yang nempatin ibu saya. Ya sama saya juga sebelum saya menikah. Terus pindah ke rumah nenek karena nenek sudah tua. Akhirnya pindah ke rumah nenek. Saya setelah menikah pindah ke rumah yang belakang yang dikontrakkan tadi itu. Terus kita pindah ke depan. Sebelumnya kosong tuh depan. Kosong lama. Lama ya. Oke. Ini ngeri ya, cerita teror rumah ini paling mengerikan karena itu bisa terngiang-ngiang. Gimana ya kalau saya kalau misalkan ada cerita teror rumah di sini itu karena langsung kepikiran kalau di rumah saya gimana kan gitu ya. Benar. Oke. Tapi saya mau nanya si Arka ya, Arka itu setelah si Kunti Merah ini pergi, apakah tetap emosional atau balik normal aja? Ya normal kayak biasanya gitu. Balik normal. Balik normal sudah nggak. Cuman akhirnya kita kita kayak was-was. Kayak bikin warning buat dia. Kayak ada kalau dia lihat YouTube acara-acara misteri atau acara itu dia Nggak boleh lah. Nggak boleh. Terus ada kayak teman-teman cerita-cerita hantu itu jangan dengerin dulu deh. Karena itu selalu terbawa mimpi sama dia. Iya sih, takutnya nanti dia tambah trauma atau parno gitu. Kasihan. Ini podcast paling seru sih. Ini ngeri sih. Terus setelah itu nggak ada lagi guys ya, karena ya baru beberapa bulan yang lalu ya. Ya semoga aja. Ya semoga. Ya semoga enggak. Oke. Ada cerita lagi? Cerita apa? Ya itu sih. Itu saja. Itu aja.
Oke Yazen, jadi ceritanya seperti itu, seru banget, ngeri banget karena ini dekat sama kita karena ceritanya itu di di rumah, settingnya itu di rumah, jadi kayak kita tuh jadi kebayang kalau misalkan di rumah kita kejadian seperti itu gimana caranya gitu. Tapi selalu sama Mbak Anggi dan Mas Kajo tetap nemenin anaknya, mendampingi Arkana untuk ya jangan nonton Film horor. film horor, cerita-cerita Cerita Bisa. serem. Iya benar sekali karena kasihan nih kita jadi Iya. orang tua kayak gitu. Oke Diazen, terima kasih sudah klik video ini, udah nonton video ini. Jangan lupa tonton video Dia Dona yang lainnya karena akan seru-seru banget dan nantikan episode Dia Misteri selanjutnya. Terima kasih banyak dan see ya.